Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu R. Saragi ataupun Ibu Ros. Nah, topik pembelajaran kita Bahasa Indonesia, kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 3, yaitu kita akan mencoba belajar teks anekdot. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu yang pertama mendata pokok-pokok isi anekdot, dan yang kedua mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Nah, seperti apa? Langsung saja simak dalam penjelasan melalui video pembelajaran berikut ini. Oke, anak-anak ibu sekalian, apakah kalian sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan anekdot? Ya, anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakitkan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting ataupun tokoh masyarakat, atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu untuk menambahkan unsur rekaan. Unsur rekaan itu sama dengan karangan ataupun yang dibuat-buat. Nah, pokok pembahasan kita yang pertama adalah mendata pokok-pokok isi anekdot. Nah, yang harus kalian lakukan langkah pertama adalah berkonsentrasilah pada yang akan didengarkan agar dapat mencatat pokok-pokok yang menjadi permasalahan. Yang kedua, selama mendengarkan anekdot, jangan melakukan aktivitas lain seperti berbicara dengan temanmu atau menulis catatan. Yang ketiga, tutuplah bukumu dan dengarkanlah contoh-contoh anekdot berikut ini yang dibacakan oleh gurumu atau temanmu. Partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot merupakan hasil rekaan. Nah, rekaan itu sama dengan karangan ataupun yang dibuat-buat. Nah, meskipun demikian, ada juga anekdot yang berasal dari kejadian nyata. Anekdot berisi kritik terhadap suatu masalah atau tokoh publik yang disampaikan secara halus melalui humor. Nah, jadi tujuan utama dibuatnya anekdot itu adalah untuk memberikan sindiran halus terhadap seseorang yang dianggap tokoh publik. Nah, perhatikan salah satu contoh teks anekdot yang ada pada video ini. Nah, judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin, tanda tanya. Nah, inilah yang merupakan analisis dari cerita anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, yang menjadi judulnya tentu dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, masalah apa yang dibahas? Yaitu dosen yang merangkap jadi pejabat. Kemudian, yang membuat cerita tersebut merupakan anekdot ataupun unsur humor, yaitu kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Karena kalau ia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, apa kritik yang akan disampaikan? Yaitu
Kritik yang disampaikan adalah kritik kepada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau digantikan pejabat baru. Nah, pokok pembahasan kita yang kedua yaitu mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tapi mengena. Dalam anekdot berjudul dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar karena takut akan kehilangan kursi jabatannya apabila ia berdiri. Demikian materi kita pada pertemuan minggu ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan bertanya di grup WA kelas masing-masing. Atau bisa juga japri Ibu. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih.